Di dalam organisasi, apapun peran dan tanggung jawab kita, baik sebagai leader maupun sebagai team member, ada satu hal yang pasti akan kita jalankan, yaitu reporting atau laporan. Dan laporan ini ada yang memang sifatnya tertulis ya atau terdokumentasikan, dan juga ada yang sifatnya disampaikan secara langsung. Nah, kalau untuk laporan yang disampaikan secara langsung, ini ada yang memang sifatnya bersama dengan tim, dan juga ada yang sifatnya one on one atau empat mata. Oke, pertama kita akan bahas terlebih dahulu jika memang peran kita sebagai team member, di mana kita punya kewajiban atau kebutuhan untuk menyampaikan hasil dari apa yang sudah kita jalankan atau kita lakukan. Untuk menyampaikan hal ini, kita bisa menggunakan sebuah kerangka yang disingkat menjadi GOOD, di mana GOOD ini nantinya bisa merupakan sebuah alur penyampaian atau penjelasan dari laporan kita. G yang pertama adalah Goals Progress. Nah, pada poin ini, kita mengawali proses menyampaikan laporan kita dengan menjelaskan sudah seberapa besar, sudah seberapa jauh progres dari apa yang sudah kita jalankan, ataupun progres dari titik start kepada tujuan yang sudah ditetapkan, baik tujuan dari diri sendiri ya, maupun tujuan yang memang ditetapkan oleh leader kita, di mana tujuan ini tentunya merupakan tujuan besar dari organisasi. Nah, kita bisa menyampaikan dari, katakanlah, 10 tanggung jawab yang perlu kita jalankan, sudah berapa banyak sih yang memang akhirnya bisa kita selesaikan, atau kalau memang sifatnya kualitatif, kita juga bisa menjelaskan bagaimana kualitas dari apa yang sudah kita jalankan. Termasuk di langkah pertama atau bagian dari goals progress ini, kita juga bisa menggunakan pendekatan persentase. Artinya, dari 100% pekerjaan itu selesai dengan baik dan sesuai dengan mutu yang diminta, berapa persen sih yang sudah kita berhasil capai? Kalau memang tidak ada yang sifatnya kuantitatif seperti poin ya, misalkan dari 10 poin pekerjaan, berapa poin yang sudah kita selesaikan. Nah, itu yang pertama, bicara mengenai goals progress. Dan yang kedua, O-nya itu adalah obstacle. Di sini merupakan momentum kita bisa menjelaskan atau menyampaikan kepada leader atau atasan kita apa sih yang menjadi tantangan, apa yang menjadi hambatan, apa yang menjadi kendala dalam kita menyelesaikan tanggung jawab yang memang sudah diamanahkan kepada diri kita. Ya. Sekalipun kalau memang ternyata kita berhasil nih, katakanlah pada saat di goals progress kita sudah menyebutkan, oh, alhamdulillah semuanya sudah terselesaikan dengan baik. Nah, kita juga tetap menyampaikan apa yang menjadi obstacle atau hambatan selama kita menjalankan tanggung jawab tersebut, ya. Jadi jangan mentang-mentang kalau pekerjaan kita sudah selesai, sudah sempurna, itu kita tidak perlu menyampaikan hambatan-hambatan yang terjadi. Hal ini penting karena atasan kita bukanlah berperan sebagai eksekutor, ya. Kalau seandainya kita sebagai salah seorang tim member menyampaikan, oh, dalam melakukan pekerjaan ini, saya mengalami hambatan atau kendala ini. Jadi, atasan kita atau leader kita itu tahu apa yang sebetulnya terjadi di lapangan. Sehingga, kalau memang nanti ada peers atau rekan kerja kita mengalami tantangan atau hambatan yang sama, beliau sebagai pimpinan atau pemimpin kita tahu apa yang perlu dilakukan. Ya. Setelah itu, ya, ada yang disebut dengan opportunities, ya. Setelah tadi ada goals progress, kemudian ada obstacle, berikutnya kita bisa menyampaikan opportunities, di mana di bagian sini kita menjelaskan atau menyampaikan apa sih peluang-peluang yang mungkin bisa kita lakukan menjadi alternatif solusi guna. Nah, ada dua nih, mengantisipasi obstacle yang ada dan juga membantu ketercapaian pekerjaan 100%, atau yang berikutnya adalah opportunities ini bisa juga untuk mengantisipasi sekalipun kita memang sudah selesai ya melakukan pekerjaan dan tanggung jawab kita. Nah, dan yang terakhir itu ada yang disebut dengan decisions atau keputusan. Kalau kita runut lagi dari awal nih, kita sudah menyampaikan bagaimana progres dari goals kita ya. Kita mau katakanlah mau mencapai target 100, kita sudah bisa mencapai 50.
ya. Kita jabarkan juga apa yang menjadi kendala atau hambatannya. Kemudian kita juga tadi sudah menyampaikan juga apa yang menjadi opportunities atau peluang atau cara-cara alternatif yang dapat kita lakukan untuk membawa kita yang saat ini berada di titik 5 menuju titik 10, ya. Berikutnya adalah decisions. Dari sekian banyak opportunities atau peluang yang ada, kira-kira mana yang dipilih atau yang diambil. Nah, karena kita berperan sebagai team member, kita harus siap dengan beberapa kemungkinan. Yang pertama, bisa jadi kita nanti akan menerima direction atau arahan dari atasan kita untuk menjalankan. Kalau gitu, karena masalah kamu begini, kamu mencapai ke sini, kamu perlu melakukan atau menjalankan langkah 1, 2, 3. Ada yang sifatnya direction. Tapi yang berikutnya, bisa jadi justru kita yang memang diminta oleh atasan kita untuk mengambil keputusan itu sendiri. Sebabnya biasanya karena apa? Yang pertama, lagi-lagi kita adalah orang yang lebih tahu kondisi atau keadaan di lapangan, ya. Sekalipun atasan kita adalah orang yang memang sudah pernah mengalami berada di posisi kita. Atau yang kedua, gak jarang di organisasi ada yang disebut dengan cross function, yang artinya boleh jadi atasan kita atau orang yang saat ini memimpin kita adalah bukan orang yang punya latar belakang atau background yang sama dengan diri kita. Nah, maka ada kemungkinan kita juga akan dikembalikan untuk mengambil yang namanya keputusan. Nah, dan yang berikutnya bisa jadi karena atasan kita sudah menaruh kepercayaan dengan diri kita. Walaupun bukan berarti kalau kita menerima direction di bagian decision ini, kita orang yang tidak dipercaya ya. Yaitu kita perlu berangkat dari pemikiran atau berprasangka yang positif terlebih dahulu ya. Kalau kawan-kawan yang muslim bilangnya kita husnuzon dulu aja ya. Nah, dalam decision ini ada beberapa hal yang bisa digunakan. Ada yang memang menggunakan pendekatan kuadran ya. Kuadran itu bicara mengenai impact atau dampak. Dan yang berikutnya adalah tentang yang namanya executable atau dapat dieksekusi. Tentunya kalau dikembalikan kepada diri kita, pilihlah sesuatu yang memang dapat kita eksekusi. Dalam hal ini ada ranah kewenangan di dalamnya dan juga itu memperbesar potensi atau peluang kita bisa mencapai goals yang sudah diberikan kepada kita maupun goals yang kita canangkan sendiri. Nah, bagaimana kalau misalkan kalau dari segi dapat dieksekusi, ya bisa sih, tapi ternyata dampaknya kecil. Nah, di bagian decision ini adalah proses di mana kita melakukan diskusi. Nah, nanti bisa saja akhirnya itu tercipta sebuah kesepakatan antara kita dengan atasan kita, mana yang paling baik. Nah, itu pertama kalau memang kita berperan sebagai team member atau anak buah, ya. Kerangka yang sama itu juga bisa dilakukan sebaliknya dari atasan atau dari leader kepada team member alias orang yang mereka pimpin. Nah, sekarang gimana nih kalau misalkan kita menjadi seorang leader bagi tim kita dan ada reporting atau review atau pertemuan yang sifatnya one-on-one. Nah, yang pertama tentunya bicara mengenai goals progress, kita bisa tanyakan nih bagaimana progress dari titik start kamu sampai dengan tujuan yang sudah ditetapkan ya. Sama, kalau memang target pekerjaannya berupa kuantitas bisa ditanyakan dari sekian banyak tanggung jawab sudah berapa yang bisa diselesaikan. Atau kalau misalkan diilustrasikan dengan persentase sudah berapa persen selesainya. Atau kalau memang sifatnya pekerjaannya deskriptif dan langkah-langkahnya sudah diketahui, bisa juga tuh sudah sampai di langkah mana atau langkah berapa ya. Yang berikutnya obstacle, jangan lupa ditanyakan juga mengenai hambatan-hambatan yang memang ada. Nah, boleh nggak kalau jadi leader itu menyampaikan pandangan atau pendapatnya tentang apa sih hambatan yang dialami terhadap tim kita? Itu boleh aja ya, dengan catatan memang pertama kita sudah punya expertise, punya experience di ranah dan tanggung jawab tim yang kita pimpin. Atau yang kedua bisa juga kita menyampaikan berdasarkan hasil observasi atau pengamatan jika kita melakukan komparasi atau perbandingan antara tim member kita dengan tim member kita yang lainnya ya, yang punya peran dan tanggung jawab yang sama. Oke. Tadi setelah disampaikan obstacle, jangan lupa sampaikan juga opportunity ya.
Nah, kenapa sih kalau kita menjadi leader itu tidak bisa langsung ke tahap decision? Yang jelas ini merupakan sebuah kerangka berpikir juga ya, supaya nanti tim member kita istilahnya nggak mengalami yang namanya, bahasa lainnya apa ya, jet lag mungkin, atau nge-lag. Tiba-tiba, loh kok nggak bahas ke sini? Karena habis ngebahas mengenai hambatan atau masalah, ujung-ujungnya udah langsung mengambil keputusan ya, tanpa menyampaikan eh, apa yang akhirnya menjadi dasar keputusan itu sendiri ya di bagian opportunities. Nah baru setelah itu kita masuk ke tahap decision. Jadi lagi-lagi, kalau memang tim member kita ini memiliki ya kompetensi yang sudah cukup mumpuni, kita bisa melempar kepada dia. Menurutmu apa nih yang sebaiknya diambil supaya kamu bisa mencapai goals tersebut? Tapi kalau memang ternyata dari pencapaian beberapa waktu belakangan ya, dan dari pertama kita tahu bahwa nampaknya butuh sedikit diarahkan, ya kita perlu untuk memberikan arahan apa yang sebaiknya dijalankan ya. Nah, jadi ini merupakan salah satu kerangka yang bisa kita gunakan dalam proses baik itu menyampaikan laporan ataupun kita meminta laporan dari tim member kita dengan pendekatan atau cara one on one atau empat mata. Itu pendekatan good ya. Goals, progress, kemudian obstacle, kemudian opportunities, dan yang berikutnya adalah decisions. Nah, apa sih keuntungan atau manfaat dari kita menggunakan kerangka berpikir ini? Yang pertama, ini bisa lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu kita dalam pertemuan ya. Jadi bisa lebih cepat lagi untuk membahas laporan atau review terhadap tim member kita, ataupun ketika kita memang berperan sebagai anggota tim. Nah, terima kasih, selamat mencoba dan sukses selalu untuk Anda semuanya.